Pero así, mucho más de la mano. Y nada más me tengo con el peón manejado de kutang ng topala. Ada kutang ng ini. Ina main penuh dengan. Suku Kajang, penjaga adat di tengah dunia modern, dokumenter sejarah dan budaya Nusantara. Bayangkan sebuah tempat di Indonesia di mana kehidupan seolah berhenti di masa lalu, di mana listrik, kendaraan, dan teknologi seolah tidak lagi dibutuhkan. Sebuah tempat yang memeluk tradisi begitu erat, hingga modernitas pun harus berdiri di luar batas. Inilah dunia suku Kajang. Jadi kalau mau berkunjung ke dalam kawasan adat Amatoa, semua yang berbau modern harus ditanggalkan di sini. Nah, kita jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Halo warga sejarah, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura. Kali ini kita akan menyelami kisah menarik dari suku Kajang, suku adat dari Bulukumba, Sulawesi Selatan yang masih memegang teguh nilai-nilai adat leluhur mereka. Kalau kamu baru di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kita akan terus membahas sejarah, budaya, dan kearifan lokal di Nusantara. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah hidup tanpa teknologi itu sebuah kemunduran atau justru kebijaksanaan? Suku Kajang tinggal di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Kajang. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Dalam adalah kelompok inti yang sangat tertutup terhadap dunia luar. Mereka tinggal di wilayah adat yang disebut Tanah Toa. Sedangkan Kajang Luar adalah masyarakat sekitar yang masih menghormati adat, tetapi lebih memilih terbuka pada pengaruh luar dan teknologi. Kajang Dalam adalah pusat kekuatan adat, tempat tinggal Amatoa dan pelestariannya hukum adat Kajang yang disebut Pasangri Kajang. Suku Kajang merupakan bagian dari subetnis Konjo yang merupakan turunan dari etnis Makassar. Konon, leluhur mereka dipercaya mendapat wahyu untuk menjaga kelestarian alam dan hidup sederhana sesuai dengan petunjuk langit. Menurut cerita lisan, leluhur mereka bernama Tumanurung, sosok yang dipercaya turun dari langit untuk mengajarkan manusia cara hidup yang benar. Sistem kepercayaan ini kemudian melahirkan filosofi hidup yang disebut Pasangri Kajang. Pasang adalah ajaran moral, etika, hukum adat, dan petunjuk hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Sampai hari ini Pasang tidak pernah ditulis, hanya dihafal dan dilestarikan oleh para tetua adat dan Amatoa. Amatoa adalah pemimpin tertinggi dalam komunitas Kajang. Ia dipilih bukan berdasarkan kekayaan atau pengaruh politik, melainkan karena dianggap paling bersih secara spiritual dan paling taat pada Pasang. Proses pemilihannya pun sakral, tidak ada kampanye, tidak ada pemilu, hanya melalui petunjuk alam dan musyawarah para tetua adat. Amatoa punya kekuatan moral luar biasa, setiap ucapannya dianggap sebagai kebenaran, bahkan pemerintah pun menghormati wilayah adat di bawah kendalinya. Warga Kajang memakai pakaian hitam, suasana rumah panggung, aktivitas bertani dan berjalan kaki. Warna hitam adalah identitas mereka. Hitam melambangkan kesederhanaan, kejujuran, dan kesetaraan. Di Kajang tidak ada kesenjangan mencolok, semua orang sama, baik kaya maupun miskin. Mereka tinggal di rumah panggung serupa, makan dari hasil alam, dan berjalan kaki kemana-mana. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, tidak ada gadget. Menariknya, mereka tidak menolak orang luar, tapi jika kamu masuk ke wilayah Kajang Dalam, kamu harus mematuhi aturan mereka. Tidak boleh pakai warna mencolok, tidak boleh bawa kendaraan, dan harus tunduk pada aturan adat. Hukum adat di Kajang sangat kuat. Setiap pelanggaran terhadap Pasang bisa dikenai sanksi, mulai dari teguran sampai pengucilan. Tidak ada polisi, tapi angka kriminalitas sangat rendah. Mengapa? Karena mereka percaya pada keseimbangan hidup. Kalau kamu merusak alam atau menyakiti orang, alam akan membalas. Di sini hukum bukan cuma soal tertulis, tapi soal kesadaran kolektif. Suku Kajang percaya bahwa alam adalah ibu. Mereka tidak pernah menebang pohon tanpa alasan, bahkan satu pohon bisa punya status sakral. Hutan di sekitar Kajang menjadi kawasan adat yang dilindungi. Pemerintah mengakui kawasan ini sebagai bagian dari konservasi berbasis masyarakat adat. Sampai hari ini hutan adat Kajang tetap terjaga, jadi bukti bahwa kearifan lokal bisa jadi solusi untuk krisis ekologi dunia. Perempuan di Kajang punya posisi penting. Mereka adalah penjaga dapur, pengelola ekonomi rumah tangga, dan juga pelestari budaya. Pendidikan dilakukan secara informal. Anak-anak belajar langsung dari orang tua dan lingkungan. Sekolah formal tidak dilarang, tetapi tetap harus selaras dengan nilai adat.
Tekanan modernitas datang dari segala arah, tapi suku Kajang terus bertahan. Mereka tahu batas antara perubahan yang perlu dan perubahan yang bisa merusak jati diri. Beberapa anak muda mulai sekolah keluar, tapi banyak juga yang kembali membawa ilmu untuk menguatkan adat, bukan meninggalkannya. Suku Kajang mengajarkan kita bahwa hidup sederhana bukan berarti tertinggal, tapi bisa jadi bentuk perlawanan paling kuat terhadap dunia yang terlalu cepat berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap belajar dari mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kearifan lokal seperti ini bisa diterapkan di kota besar, atau hanya bisa bertahan di tempat yang terpencil? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu suka konten budaya dan sejarah seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap jaga akar budaya kita.